ke eh, campuran ya, tapi kita akan bahas secara level molekular ya. Nanti salah satu arahnya adalah ke sifat koligatif ya. Jadi kita akan masuk ke campuran pada level molekuler, yaitu sifat-sifat dari campuran larutan. Oke, kalau kita belajar sebelumnya kita lihat ada fasa zat itu ada padat ya. Kemarin kita bahas padat, terus ada liquid ya. Terus kemudian ada gas ya. Nah, fasa kita juga sempat bahas di semester satu sebenarnya larutan itu sebenarnya liquid ya, yang dia mengandung zat lain, bisa padat, bisa liquid juga, bisa juga gas. Nah, namanya larutan itu selalu dia satu fasa ya, dia satu fasa. Jadi kita tidak bisa membedakan mana zat terlarut, mana pelarut. Oke. Ya. Jadi larutan itu dia satu fasa dan dia terdiri atas larut pelarut dan zat terlarut. Oke, pelarut dan zat terlarut. Nah, pelarut itu biasanya adalah zat dengan jumlah lebih banyak. Sedangkan zat terlarut zat yang jumlahnya lebih sedikit. Cuma ini biasanya tidak berlaku untuk air. Ya, tidak berlaku untuk air. Di air biasanya kita selalu menganggap air sebagai solvent. Secara umum ya, air sebagai pelarut. Meskipun ada beberapa kasus di mana air lebih sedikit. Misalkan kita ke apotek beli alkohol 70%. Alkohol 70%, airnya berapa persen? Ayo, kalau kita beli alkohol 70%, airnya berapa persen? 30. 30 ya. 30. 30. Airnya cuma 30. Yang 70% adalah alkohol. Tapi selalu kita menganggap bahwa itu Kok nggak larutan ada? alkohol dalam Nomor air, ya kan? Jadi meskipun definisinya pelarut adalah zat lebih banyak, zat terlarut zat lebih sedikit, tapi kalau untuk pelarut air, karena air itu banyak dipakai sebagai pelarut di kimia dan di dalam bidang lain, maka kita biasanya untuk jika melibatkan air selalu secara umum ya, air akan kita anggap sebagai pelarut ya. Bahkan kayak kita bilang larutan asam sulfat 98%. Di imajinasi kita mungkin masih anggap bahwa pelarutnya air. Ini asam sulfat ya. Padahal kalau kita lihat asam sulfat 90% itu airnya cuma 2%. Ya. Itu sebenarnya seakan-akan air terlarut dalam asam sulfat. Ya. Contoh pelarut ya, larutan banyak, ada larutan gula, terus larutan garam dan seterusnya. Oke. Ini mereview aja. Nah, ini juga sempat dibahas ya udah dibahas kan ya, seingat saya. Ya. Pencampuran yang spontan selalu kalau kita bicara spontan ya, delta G harus kurang dari 0. Ya kan? Itu selalu. Dan spontan itu berarti prosesnya bisa berlangsung tanpa mendapatkan tambahan energi dari luar hingga selesai. Misalkan awalnya ini gas, misalkan oksigen, ini gas hidrogen, awalnya kepisah, ketika kita buka dia nyampur. Ya. Atau ini misalkan kalau air ini cuka, ini air, begitu kita buka air yang bagian yang sebelah sini, yang sebelah kiri itu akan ikut terasa asam. Ya, padahal kalau air doang harusnya dia tidak asam kan? Berarti dia mencampur secara sempurna. Ya, itu jika dia larut secara pencampuran yang spontan. Ada juga nanti pencampuran yang nggak spontan, misalkan ini minyak, yang sini air. Kalau kita biarkan ya paling tidak akan memisah ya, atas bawah, tapi nggak akan nyampur. Ya, oke. Kenapa dia nyampur? Biasanya karena makin tidak teratur. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum ada. Belum ada, Pak. Nah,
kita bisa bagi sebentar. Kita bisa bagi campuran itu menjadi dua, ada yang miscible. Tulisannya gimana ya? Miscible itu. Miscible itu. Tulisannya mis ya, miscible. Ada yang kalau salah tulisannya miscible. Ya, jadi ini artinya dia saling larut sempurna. Yang ini adalah memisah. Ya. Jadi kalau kita buat campuran, ada yang dia akan nyatu miscible, ada yang dia immiscible, berarti dia akan memisah. Nah, yang ini biasanya akan menghasilkan namanya larutan. Kalau yang ini dia akan tetap sebagai campuran. Contoh yang paling gampang ini adalah misalkan air ditambah alkohol. Ya, dia akan nyampur jadi satu. Nah, kalau yang memisah, ya paling gampang sebenarnya ada air dan minyak. Ya, air dan minyak kan dia memisah itu. Maka itu adalah immiscible. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, Pak. kapan suatu itu larut menjadi immiscible sama immiscible itu biasa tergantung oleh kekuatan interaksi antara, kalau kita punya campuran A dan B, ya, jika A dan B ini terjadi interaksi, maka dia akan jadinya miscible. Tapi kalau dia interaksinya lemah, maka dia akan jadi immiscible. Ya, berarti kalau kekuatan interaksi hampir sama, terus dia akan menjadi miscible. Kalau dia lemah kekuatan interaksinya, maka dia akan immiscible. Nah, lemah kuatnya itu biasa tergantung oleh kepolaran. Ya, jika A dan B sejenis, nanti dia akan arahnya menjadi immiscible. Sejenis itu bisa jadi misalkan polar ketemu dengan polar. Misalkan ini, air polar, alkohol polar, maka dia akan saling melarutkan. Atau sama-sama non polar, misalkan minyak sama misalkan bensin ya sama thinner gitu. Ya, buat bersihin cat, thinner itu akan saling melarutkan. Karena sama-sama non polar. Jadi bisa juga non polar versus non polar, ya. Nah, berarti sebaliknya jika A dan B nggak sejenis, ya, misalkan A-nya polar, B-nya non polar, atau B-nya polar, A-nya non polar, dia akan menjadi immiscible. Ya, oke, kebayang di sini. Makanya di semester 1 bagian bab tentang kepolaran itu penting. Ya, nanti bagi misalkan saya kebetulan saya ngajar di kimia medicinal ya, terkait strategi development obat. Nah, itu juga kata kuncinya adalah polar dan non polar. Nanti kalau teman-teman bermain dengan surfaktan ya, misalkan untuk EOR, untuk minyak bumi, itu juga salah satu kuncinya adalah kepolaran. Ya, bagaimana memanipulasi kepolaran agar dia bisa melarutkan zat lain, agar air dan minyak bisa nyatu meskipun sifatnya berbeda. Makanya bab kepolaran itu penting sekali di kimia. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Belum ada. Ini ya. Jadi tergantung ke polaran. Ya, ini biasanya ada di berbeda kepolaran. Ya. Nah, ini aturan umumnya adalah like
dissolve light. Dia akan dia sifatnya inklusif. Ya, eksklusif. Eksklusif, berarti hanya mau yang sejenis sama dia. Kalau dia polar, maka dia hanya mau sama yang polar. Kalau dia non polar, maka dia hanya mau sama non polar. Ya, ini fanatisme tinggi lah misalkan. Oh, saya orang Jawa hanya mau orang Jawa, saya orang Sunda hanya mau orang Sunda, nah kayak gitulah. Ya, dan seterusnya. Nah, nanti biasanya selalu ada ya zat yang bisa menjadi namanya mak comblangnya. Gimana agar polar sama non polar bisa nyatu? Nanti kita kenal di kimia namanya surfaktan. Ya, tapi itu di luar konteks pembahasan kita. Tapi paling nggak teman-teman tahu bahwa ada zat yang nanti dia bisa menjadi jembatan antara yang polar dengan yang non polar, atau sebaliknya yang non polar dengan zat yang polar. Itulah surfaktan. Ya. Ya. Kemudian sama kalau spontan pasti hubungan sama energi ya. A ditambah B menghasilkan C, menghasilkan campuran AB ya. Ini bukan reaksi tapi campuran. Maka delta energinya adalah delta G campuran kan ya, dikurangi delta G A ditambah delta G B kan ya, produk dikurangi reaksi. Nah, begitu juga delta H campuran total adalah delta H campuran dikurangi delta H A dikurangi delta H B atau dalam kurung A tambah B. Ya. Dan dari situ kita bisa memprediksi namanya adalah berapa besar energi yang terlibat dalam pelarutan. Oke. Ini cek aja kira-kira mana yang larut dalam air. Oke. Asetik asid. Asetik asid, Asam asetat. Nah, karena dia polar kan ya. Amoniak larut nggak? Amoniak itu ini enggak, ini nampilinnya menjebak ya. Amoniak itu kalau digambar kayak gini. Nah, polar apa enggak nih? Ini polar ya. Polar. Polar. Karena polar dia akan larut, ini akan yang ini tidak Enggak. nah, Tidak polar. maka ini tidak polar. ya. Siap. Oke. Tadi kita bahas kalau dia sama-sama liquid. Nah, bagaimana jika salah satunya padatan? Berarti zat terlarutnya adalah padat. Ini sebagai zat terlarut. Ya, zat terlarut. Nah, sama prinsipnya ini sangat saya udah pernah kita bahas waktu kita bahas KSP. Ya, kita sempat singgung kelarutan dari padatan di air ya, secara hitungan kita udah bahas. Nah, garam ya, padatan garam terutama garam itu sebenarnya ikatannya ionik kan ya. Namanya ikatan ionik, dia itu akan sifatnya sangat kuat. Tapi meskipun dia sangat kuat, ternyata garam itu larut di air. Ya, kebayang? Jadi sekuat meskipun ikatan ioniknya sangat kuat, ternyata garam itu masih larut di air. Berarti kesimpulannya mana lebih kuat interaksinya? Antara Na plus dengan Cl min atau Na plus air dan Cl min air. Lebih kuat mana? Na plus air. Ini ya, karena buktinya dia masih larut. Kalau lebih kuat Na plus dan Cl min, maka dia nggak akan larut. Nah, kenapa dia bisa larut? Ternyata ini juga sempat saya bahas. Kalau kita punya sebongkah garam, air itu pertama akan ngambilin yang di permukaan doang.
Pertama, karena dia bisa diakses air. Yang kedua, Na plus yang ujung sini kalau kita lihat, dia hanya ketemu dengan 3 Cl min. Di sini, di sini, di sini. Ya kan? Otomatis ikatan si Na plus ini lebih lemah. Coba bandingkan Na plus yang di tengah ini. Yang saya lihat nih, merah ini. Kelihatan? Iya Pak, kelihatan. Dia akan ketemu dengan Cl ini, Cl yang sebelah sana, Cl di bawahnya, Cl di atasnya, Cl di belakang dia. Ini dia akan ketemu dengan 6 Cl min. Yang ini cuma ketemu dengan 3 Cl min. Elmin. Nah, karena ketemu cuma 3 Cl min, otomatis ikatannya lebih lemah. Lemah. Lebih lemah. Nah, lebih lemah, air bisa masuk. Jadi, sekuat apapun NaCl, dia punya beberapa titik lemah di permukaan dia. Yang itu dimanfaatkan oleh umin. Jadi, dibandingkan dia nyerang langsung yang kuat, maka H2O akan ngambilin yang lemah, lama-kelamaan sekuat apapun NaCl dia akan runtuh. Jadi filosofinya banyak lah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Gitu. Oke. Begitu juga dengan Cl-nya. Ya, jadi di awal ada interaksi Na plus dengan Cl-, kemudian terbentuk interaksi antara Na plus dengan air, Cl- dengan air. Nah, proses ini kita sebut sebagai hidrasi. Ya. Jadi ion yang terhidrasi. Berarti satu buah ion dia dikelilingi oleh air. Cl- dikelilingi oleh air, namanya adalah hidrasi. Nah, hidrasi itu khusus di air, ya. Kalau istilah lebih umum adalah namanya solvasi. Ini di semua solvent. Ya. Nah, sekali lagi, kenapa kok kita air selalu punya istilah sendiri ya? Ya karena mayoritas pelarut yang kita pakai adalah air. Maka dia air itu biasanya banyak istilah yang dia pakai sendiri. Tapi istilah umumnya adalah solvasi. Ketika ion itu dikelilingi oleh solvent. Di kasus hidrasi, solventnya adalah air. Oke. Nah, prinsip yang sama juga terjadi untuk zat yang dia polar, tapi dia bukan ion. Misalkan ini adalah gula. Gula kan sama padat ya. Kita punya gula padat gitu. Nah, gimana gula yang padat itu bisa larut di air. Nah, sama, air akan ngambil yang paling lemah. Yang paling lemah adalah di permukaan. Jadi permukaan gula diambil, kemudian satu persatu diambilin. Nah, karena kalau tadi plus, misalkan Na plus, kalau saya gambar di sini, kalau yang tadi ya, Na plus, maka yang mendekati Na plus apa? Ini kalau dia ion. Yang mendekat adalah si, kebalik ya, Oh, Pak. O-nya dari air. Karena O negatif. Ya kan? Iya. Ya kan? Kalau dia, dan seterusnya, ini ada juga sini ya. Ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada. Kalau ini ion positif, kalau ion negatif, ini Cl-, maka yang mendekat adalah bagian A dari H2O. H2O. H dari H2O, H dari H2O, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika dia netral, polar? Ya tergantung bentuknya. Misalkan bentuknya kayak kapsul gini ya, ini plus, ini main. Maka bagian sini akan didekati oleh oksigen. Ya, di bagian sini itu akan didekati oleh air. Hidrogen dari air. Ya. Ya, kebayang? Prinsipnya adalah negatif akan berinteraksi dengan positif. Itu prinsip paling penting.
negatif, positif. Ini positif ketemu dengan negatif. Positif ketemu dengan negatif. Ya. Positif ketemu dengan negatif, negatif ketemu dengan positif. Ya, itu prinsip di kelarutan. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke eh, kalor pelarutan. Jadi secara kualitatif kita udah bahas ya, proses pelarutan. Nah, sekarang kita masuk ke kalor pelarutan. Nah, secara umum, bentar. Ya, pelarutan itu kalau kita bisa bayangkan ya, kalau kita misalkan pelarutan dari garam. Kalau saya punya garam, ini air, saya tambahkan garam, misalkan NaCl. Nah, kita bisa bikin proses yang imajiner ya. Seakan-akan Na itu menjadi Na plus gas tambah Cl minus gas. Aslinya nggak gini. Tapi ini kan cuma untuk memudahkan energi saja. Kemudian NaCl plus gas ini akan masuk ke sini. Sehingga nanti dihasilkan Na plus aqueous ditambah Cl min aqueous. Nah, proses ini ya, ini masuk dalam air. Proses NaCl menjadi Na plus gas dan Cl min gas ini kita sebut sebagai ionisasi. Coba namanya apa di sini ya? Kadang saya takut saya salah istilah. Ya. Ya. Nah, ini akan sama dengan energi kisi. Pernah dengar energi kisi? Pernah. Yaitu energi yang dibutuhkan untuk memecah ion, senyawa ionik menjadi ion-ionnya dalam kondisi gas, ion positif dan ion negatif. Berarti energi yang dibutuhkan. Atau kita sebut sebagai delta H lattice kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Dan ini selalu nilainya positif. Ya, energi kisi. Secara definisi, berarti energi yang dibutuhkan untuk memecah senyawa ion dari padatan menjadi ion gas. Semakin kuat senyawanya, maka akan semakin kuat energi kisinya. Semakin besar energi kisinya. Misalkan, menurut teman-teman, secara logika, NaCl sama CaO lebih kuat mana energi kisinya? NaCl. Coba kita lihat. NaCl. NaCl akan menjadi Na plus tambah Cl min. Tambah Cl min. Ca2 plus tambah 2 tambah O2 min. Kuatan mana? Ion 2 plus sama ion 2 min, ion plus 1 sama ion 1. Lebih kuat mana interaksinya? CaO. 2S, 2 muatan. CaO. Jadi kesimpulannya CaO akan lebih besar energinya dibandingkan NaCl. Nah, nanti kalau kita bawa ke contoh sehari-hari, senyawa-senyawa kalsium itu lebih tidak larut dibandingkan senyawa-senyawa dari natrium. Ya kan? Kalsium karbonat nggak larut, tapi natrium karbonat larut. Larut. Jadi bisa menjelaskan banyak fenomena sehari-hari. Semakin besar energi kisi, maka semakin besar energi yang dibutuhkan untuk menguapkan dia. Maka dia akan semakin tidak larut. Berarti energi kisi besar, Mudah. energi kisi besar, maka dia akan semakin tidak larut.
Makanya batuan gunung itu kenapa dia nggak mudah larut ya, berarti energi kisinya akan sangat Tinggi. besar. Kebanyakan batu-batu gunung kan dia senyawa dari kalsium, ya, aluminium, magnesium dan seterusnya. Kalau senyawa natrium ya dia kebanyakan larut. NaCl, KCl itu juga kan mayoritas larut. Natrium karbonat itu dengan mudah akan larut. Ya. Nah, setelah itu ion-ion yang gas tadi itu akan masuk ke dalam air. Na+ gas menjadi Na+ aqueous. Cl- gas menjadi Cl- aqueous. Nah, ini kita sebut sebagai hidrasi tadi. Ya, yang kita bahas hidrasi. Kalau dia di air, kalau dia bukan air berarti namanya solvasi. Nah, ini kita sebut delta H-nya adalah delta H hidrasi atau delta H solvasi. Kira-kira menurut teman-teman, delta H-nya positif atau negatif? Yang hidrasi. Negatif. Awalnya Na+ sendirian, nggak ada temennya. Kemudian dia menjadi ada temannya air. Cl- sendirian melayang-layang, nggak ada teman, kemudian ada temannya air. Negatif atau positif? Negatif. Positif. Positif. Negatif. Awalnya dia sendirian loh, nggak punya teman. Begitu di sini dia akan ada Cl- air, air. Ya, awalnya nggak ada interaksi. Kemudian menjadi Cl- air. Awalnya nggak ada interaksi. Na+ air. Maka dia pasti negatif karena terbentuk interaksi baru. Nah, gabungan keduanya adalah delta H. Ya, utannya itu adalah delta H lepis ditambah delta H hidrasi. Untuk air ya, untuk selain air berarti ganti hidrasi dengan solvasi. Yang ini nilainya positif, yang ini nilainya negatif. Oke, sama sih kebayang? Ya. Bayang. Jika senyawa itu lebih kuat latisnya, maka delta H-nya negatif positif. Dia cenderung nggak larut. Jika lebih kuat hidrasinya, berarti ini negatifnya lebih besar, lebih negatif, maka dia totalnya akan negatif sehingga dia lebih larut. Ya. Oke, kembali ke sini. Tadi kita bilang CaO lebih gede hidrasi latisnya dibanding NaCl, ya kan? Karena ini 2+. Menurut Ya. teman-teman, Na+ sama Ca2+ hidrasinya lebih besar mana? Na+ sama Ca2+. Na. Na+. Ya, mana lebih kuat interaksinya? +1 dengan air, +2 dengan air. +1. Ayo hukum kolom. Lebih kuat mana? Yang +2, Pak. +2 kan? Berarti tetap sama. Ini maka Ca2+ juga kira-kira lebih besar. Lebih negatif ya. Lebih negatif dibandingkan Na+. ya. Biasanya senyawa energi kisinya makin positif, hidrasinya juga makin negatif. Nah, ini tinggal selisihnya aja mana lebih gede. Ya, karena semakin positif si ini, maka kisinya pasti makin positif. Ionnya ketika masuk ke air akan makin negatif interaksinya, delta H-nya. Maka tergantung selisihnya nanti. Oke, ada pertanyaan? Nah, kira-kira kayak gini lah. Ya, ini gambar lebih bagus lah dari gambar saya barusan. Jadi si zatnya diuapin, ya, kemudian masuk ke dalam air, jadilah ini. Ini cuma ini ya. Ini tuh adalah pendekatan saja. Aslinya tuh ini. Ini masuk ke sini jadi ini langsung. Berarti, tapi kita ingat hukum Hess. Kalau A ke B, kondisi kita bisa tahu dengan cara A dulu muter ke C ke B, ya. Karena kita nggak bisa mengukur langsung A ke B,
kita bisa tahu dari pengukuran A ke C ditambah C ke B. Ya. Jadi kita pakai pandang Humes. Nggak ada kenyataannya kalau teman-teman masukin garam ke air, tiba-tiba garamnya nguap dulu, baru masuk air. Ya, nggak pernah kita lihat kan. Yang aslinya adalah garam langsung masuk air. Tidak aslinya langsung. Cuma pendekatan energinya kita bisa putar dulu caranya. Dia nguap dulu ke ionnya, ionisasi. Kemudian dia masuk ke dalam air. Yang ini adalah energi kisi, letis, nilainya pasti positif. Yang ini adalah energi hidrasi, nilainya negatif. Nah, kalau dia totalnya positif berarti dia dia menerima kalor. Maka di beberapa kasus kalau teman-teman melarutkan garam itu airnya lebih dingin. Pak Angsa udah pernah praktikum ini ya? Praktikum termokimia, bener nggak? Di semester lalu. Waktu ngitung entalpi pelarutan KI. Pernah masih ingat? Iya, iya. Itu airnya jadi dingin loh. Iya. Atau kalau teman-teman iseng ya, coba cari natrium asetat. Saya nggak tahu beli di mana. Kalau masukin ke dalam air, nanti airnya akan menjadi dingin. Zatnya larut, tapi dia dingin. Berarti delta H-nya. Positif. Tapi sebaliknya, teman-teman cari soda api. Soda api itu NaOH. Kalau masukkan ke dalam air, maka airnya akan mendidih. Ya, berarti mana lebih besar? Energi kisi dari soda api atau hidrasi dari Na plus OH-. Kalau di kasus tadi, mana lebih besar nilainya? Yang jelas dia panas, dia melepaskan panas. Ayo, Dingin. ingin. Soda api itu kalau Gimana sih? Panas. soda api kalau dimasukkan ke dalam air, dia akan panas, Mendidih. bahkan sampai mendidih. Kalau teman-teman pernah WC-nya mampet ya, kan kita beli soda api, itu NaOH. Nah, NaOH ketika dia melarut, kita bisa bayangkan dia jadi gas dulu, energi kisinya pecah, kemudian hidrasi. Sekarang mana lebih besar kalau di kasusnya NaOH? Energi kisihnya kah atau hidrasinya? Besar itu angkanya, tandanya pasti hidrasi negatif, kisi positif. Hidrasi. Hidrasi kan? Kalau hidrasi lebih besar, dia akan sampai ke bawah. Ya kan? Totalnya adalah negatif. Negatif. Ya, kalau dia menjadi dingin berarti hidrasi lebih kecil, totalnya adalah positif. Oke? Baik, Pak. Nah, sekarang coba mana yang kira-kira hidrasinya paling negatif? GA3+. GA3. GA3 plus ya, semakin Iya. positif ionnya maka dia atau semakin besar muatan ion, maka interaksi sama air akan semakin kuat. Negatif. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Oke, nanti kalau saya agak terlalu cepat, saya akan seperti biasanya saya akan share di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa review lagi, dan kalau ada yang nggak mengerti bisa tanyakan di grup. Kalau pakai YouTube kan teman-teman bisa cari kuota yang lebih murah ya, kalau salah. Kuota YouTube kan biasanya jauh lebih murah kan ya, atau biasa ada kuota malam bisa dipakai. Kalau misalkan lagi agak putus-putus kalau Zoom atau kecepatan. Karena saya berusaha agar Zoom itu jangan terlalu lama sesinya karena ternyata saya aja habis kuota itu 400 mega per jam. Jadi saya kebayang teman-teman itu kalau ada 18 jam kuliah, ini sekali 18 gitu kan ya. Makanya kita efisienkan untuk yang kelasnya. Nanti kalau ada yang kita bisa review di YouTube. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nanya langsung di grup. Oke, ini juga sama pendekatannya. Gimana kalau zat terlarutnya sama-sama liquid? Ya, ya selalu sama. Kalau dia liquid ya sama. Awalnya dia sama-sama cairan ya. Misalkan ini air, ini alkohol.
Ya, air karena sama-sama liquid, keduanya mengembang, ini pasti positif. Kenapa positif? Karena awalnya rapat, interaksinya kuat menjadi gas. Ini semacam prosesnya adalah penguapan. Ini cuma ini ya, cuma pendekatan ya. Aslinya itu langsung nyampur ya. Ini cuma pendekatan. Ya. Jadi seakan-akan solutnya menguap, solvennya menguap, kemudian uapnya nyampur di satu, dia mengembun. Ya, ini seakan-akan ini cuma analogi proses saja. Pasti penguapan itu positif, delta H-nya ini juga positif, mengembun delta H-nya negatif, delta H-nya negatif. Berarti sama. Kalau yang tadi ini energi kisi dia positif, sekarang menguap. Tapi secara prinsip sama. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, ada namanya adalah larutan ideal. Larutan ideal itu adalah jika delta H-nya, delta H pelarutannya, ternyata sama dengan 0. Berarti seakan-akan proses ini tidak ada perubahan energi. Ya, berarti delta H-nya 0. Interaksi antara solut dan solvent benar-benar identik dengan interaksi antara solut dengan solut, solvent dengan solvent, sehingga delta H-nya adalah 0. Itu larutan ideal. Ya. Nanti yang akan kita bahas adalah tentang larutan ideal. Karena kalau nggak ideal maka ada koreksi ya. Sama kayak misalkan gas, kita bahas dulu gas ideal, baru kita bahas gas nyata. Sama larutan, kita akan selalu bahas larutan ideal dulu, baru kita masuk ke larutan nyata. Ya. Tentu saja Na+ dalam air itu bukan larutan ideal. Karena terbentuk panas kan? Menjadi dingin. NaOH dalam air bukanlah larutan ideal. Karena larutan menjadi panas. Ya, Ki dalam air bukanlah larutan ideal karena dia menjadi dingin. Cuka dalam air bukanlah larutan ideal. Karena teman-teman kalau beli cuka murni ditambah air, itu airnya akan panas sekali. Ya. Oke. Nah, sekarang terakhir tentang pelarutan adalah pelarutan gas. Ya. Pelarutan gas. Sama. Pendekatannya adalah si gasnya mengembang. Oh, kebalik saya. Jadi kan gas udah mengembang ya, nggak bisa dikembangin lagi. Pelarutnya mengembang, nanti gas akan masuk ke dalam pelarut. Ya, jadi pelarutnya mengembang, si gas akan masuk ke dalam pelarut. Ini juga sama, pelarutnya mengembang, ini di air, gas akan masuk dalam pelarut. Kenapa gasnya nggak mengembang? Karena gas udah tahap yang paling mengembang. Ya. Nah, ada sifat yang menarik ya. Ternyata kalau dihitung, kalau di air, gas melarut itu eksoterm. Berarti melepas panas. Tapi kalau di pelarut selain organik, gas itu dia menerima panas. Ini maksudnya non polar ya. Pelarut non polar. Konsekuensinya apa? Kita bahas di air saja. Konsekuensinya apa? Kalau prosesnya eksotermik, suhu dinaikkan, dia geser kemana? Ayo, sambil saya siapin papannya. Ayo, pelarutan gas di air. Secara umum delta H-nya kurang dari 0. delta H-nya negatif. Jadi kalau kita punya H2, jangan H2 deh, yang gas. Misalkan oksigen gas menjadi oksigen aqueous, itu adalah delta H-nya negatif.
Ya. Jadi oksigen saat gas dan oksigen terlarut negatif. Konsekuensinya, kalau suhu saya naikkan, kesetimbangan bergeser kemana? Ayo. Ke kanan. Oh, Kanan. kiri. Oke, kalau negatif, kalau kiri atau kanan? Kanan. Kalau negatif, kalau di Kiri. negatif. Satu gimana nih? Melepas atau menerima kalor negatif? Melepas. Melepas, berarti satu kalor. Pas kan? Gini kan ya? Iya. Kalau suhu saya naikkan, berarti kalornya nambah kan ya? Iya. Maka dia akan bergeser ke Kiri. Kiri. kalau oksigen gas ke aqueous itu larut, berarti kalau ini adalah tidak larut kan ya? Jadi ketika kita memanaskan larutan, maka gasnya akan menjadi larut atau makin nggak larut? Makin gak Enggak larut. Larut. Nah, berarti gas tidak larut di air. Ya karena delta H-nya negatif. Dan ini menjelaskan banyak fenomena yang kita amati sehari. Kalau teman-teman manasin air sebelum mendidih, teman-teman akan dengar bunyi seperti bunyi apa? Zzz, apa sih bunyi itu, kayak bunyi berisik sebelum mendidih, tahu kan? Sebelum mendidih itu akan ada gelembung-gelembung dulu keluar. Belum mendidih. Itu adalah gas-gas yang terlarut di air akan keluar. Karena ketika dipanaskan, kelarutannya turun, maka si gas akan menjadi tidak larut. Makanya untuk mengecek apakah air, kalau teman-teman beli es batu ya, apakah dia pakai air yang dimasak apa enggak adalah dengan cara mengecek apakah ada terbentuk putih-putih apa enggak kan di es batunya kan. Iya. Pernah dengar saya ini belum terbukti secara ilmiah, tapi pernah dengar kan ya? Oh ini esnya pakai air mentah atau air matang, bisa kita cek dari apakah es batunya ada putih-putih putih-putih kayak nggak di tengahnya kan? Iya. Putih-putih itu disebabkan oleh adanya gas yang terperangkap di dalam es batu. Jika dia dipanaskan dulu, maka gasnya akan ke enggak larut dan gasnya keluar, ya kan? Ketika dibekukan dengan cepat ya, dengan cepat karena pas ketika dingin dia akan balik lagi. Dia dibekukan langsung masuk mesin dibekuin, maka otomatis gas di air akan lebih sedikit sehingga putihnya akan lebih sedikit. Jadi anggapan itu nggak ada benernya gitu secara konsep kimia ya. Ya, Pak. Atau teman-teman iseng misalkan beli es soda, baca saya sebut merek Sprite gitu. Sprite itu gimana? Nah gini kan ya. Iya, Pak. Nah, Iya, itu, Pak. teman-teman masukkan ke dalam kulkas, dingin kan? Terus Iya. teman-teman keluarin suhu kamar gini, semua buka, itu ada muncrat, Iya. ya kan? Ya. Emang iya. Iya. Kalau teman-teman bukanya di dalam kulkas itu nggak terlalu muncrat. Oh, Iseng aja coba masukin kulkas sampai dingin, teman-teman buka saat dingin itu di kulkas ya, nggak terlalu muncrat. Karena saat dingin kelarutan gasnya lebih besar, berarti gasnya masih banyak di larutan, Iya. ya. Atau tapi tidak perlu dikocok kan, Pak? dikocok akan keluar. Oh, Kocok, aduh. Nah, iya, iya, baik. atau ini iseng ya, Kocok. teman-teman buka Sprite di luar, kemudian teman-teman biarin dulu. Dah, oh ini udah nggak dingin ya, nggak enak. Teman-teman masuk kulkas, udah dibuka nih. Ketika dimasukin kulkas, rasanya tidak sesegar kalau teman-teman baru buka dari aslinya. Iya nggak? Iya. Iya, iya. Iya. Sodanya hilang. Karena sodanya udah hilang. Karena dia suhunya tinggi keluar, ketika dingin nggak semuanya balik. Ya, jadi Iya. konsep ini bisa menjelaskan banyak hal terkait gas yang terlarut dari air. Oke? Oke, Pak. Oke, sekarang ini sekilas. Mana kira-kira delta H-nya eksotermik?
Ayo. Ini adalah Hidrasi lattice, lebih besar. A. kemudian ini adalah hidrasi. Ini pasti positif, ini pasti negatif. Negatif. Ketika Exo dibilang negatif ya. lebih besar lebih kecil itu angkanya ya, simbolnya simbol itu di energi adalah menunjukkan arah perubahan ya. Jadi besar kecilnya itu adalah angkanya. Gedean mana berarti? B. Hidrasi. Hidrasi ya. A. Iya. Kebalik salah ini. Eh, Yang A kan? A. Iya. iya. Sekali lagi, besar kecil adalah angkanya. Kalau teman-teman patokannya tandanya, ya pasti hidrasi akan lebih kecil dibandingkan lattice kan, karena ini negatif kan. Mau angkanya berapapun, ini negatif, ini positif, pasti gedean lattice. Tapi yang dimaksud dengan besar kecil itu adalah angkanya, bukan tandanya. Dan tanda hanya menunjukkan arah masuk atau keluar energi. Oke. Oke, kita masuk ke konsep kelarutan. Ya. Nah, kita udah bahas ini secara dalam di bab KSP. Ya kan? Bahkan sampai menghitung. Ini kita review aja. Jadi kelarutan itu definisikan sebagai berapa gram terlarut dalam 100 gram solvent. Itu adalah definisi umum dari kelarutan pada temperatur tertentu. Karena kita ingat, temperatur berubah, kelarutan bisa berubah. Kalau delta H-nya negatif, ketika dipanaskan suhunya, maka kelarutannya akan berkurang. Ya kan? Kalau delta H-nya positif, ketika dipanaskan suhunya, maka kelarutan akan naik. Kalau delta negatif, kelarutan akan kurang. Ingat prinsip kesetimbangan. Ya. Nah, jika udah jenuh, kayak kita bahas kemarin, kalau kita tambahkan lagi, dia akan mengendap. Kalau di padatan dia mengendap, kalau dia di larutan sama-sama cair, maka dia akan menjadi dua fasa. Ya. Oke, kebayang sampai sini? Kalau gas, maka dia akan lepas. Ya. Nah, ini contohnya. Ada zat-zat yang sangat dipengaruhi suhu kelarutannya, ada yang enggak. Misalkan contohnya adalah NH4NO3. Di suhu kamar dia cuma kecil segini. Begitu dipanaskan, dia naik ke sini kelarutannya. Nah, pertanyaan saya, delta H-nya positif atau negatif nih? Ayo, delta H-nya positif atau negatif? Positif. Positif. Positif ya. Sama kayak tadi prinsipnya, delta H positif maka dia akan cenderung ke arah kanan dan itu semakin larut. Ya. Ini juga sama, kita udah bahas tadi, kalau dipanaskan maka gas akan semakin tidak larut, ya kan? Karena delta H gas adalah delta H-nya mayoritas adalah negatif ketika di air. Jadi dipanaskan makin nggak larut, panaskan makin nggak larut, ya kan? Makin nggak larut, kelarutannya makin kecil, kelarutannya juga makin kecil. Oke, kebayang sampai sini? Nah, untuk gas ada namanya hukum Henry. Ya, hukum Henry ini adalah hubungan antara konsentrasi gas dalam larutan dengan tekanan gas. Sebenarnya ini kalau kita lihat prinsipnya, ini tuh sebenarnya prinsip kesetimbangan. Ya, berarti ini bukanlah konsep baru ya. Ini cuma karena yang nemuin si Henry ya, maka untuk menghormatinya kita kasih nama hukum Henry. Tapi secara prinsip, misalkan teman-teman punya tadi oksigen gas, ini hukum Henry. Dia akan larut di air menjadi oksigen aqueous. Tetapan Kc-nya gimana? K. Bukan Kc, K doang. K termodinamika. Gimana? K-nya? Molaritas O2 Konsentrasi O2. Konsentrasi. Ya. dibagi tekanan O2. Ini saya kasih aqueous ya, biar nggak ini. Dibagi tekanan
Tekanan O2 gas. K ya. Kalau Kc kan dulu konsentrasi, kalau Kp ininya 1, tekanan doang, ini K doang. Sehingga saya bisa tulis konsentrasi O2 aqueous itu akan sama dengan K dikali P O2 gas. Ini nanti dikasih simbol K H Henry. Ya. Jadi secara prinsip kesetimbangan bukanlah hal baru. Ini menunjukkan bahwa K ini ketetapan ya, konstanta. Semakin besar tekanan gas, maka gas akan semakin larut di dalam air. Logis ya? Jadi semakin besar tekanan gas di luar, maka gas akan semakin larut di dalam pelarut atau contohnya air. Nah, ini menjelaskan gini. Berarti semakin rendah tekanan gas, maka gas akan semakin sedikit larut di dalam air. Nah, kalau teman-teman buka minuman soda, ini minuman soda ya, soda kan isi larutan CO2 di dalam air ya. Di sini akan banyak gas CO2, tekanan tinggi. Nah, karena gas CO2 tekanan tinggi, maka akan banyak gas CO2 yang larut di dalam air. Begitu teman-teman buka, maka sebagian gas ini keluar. Ya, otomatis tekanannya akan turun. Karena tekanan turun, gas CO2 ini akan banyak yang menguap. Makanya kalau kita minum, kita akan merasakan adanya, saya lupa bahasa Indonesianya apa ya. Kalau saya di Jawa bilangnya itu tercep-tercep di leher gitu. Apa bahasa itu? Oh, Tahu kan kalau kita minum, iya, kita ada rasa sensasi yang, itulah ya. nah itulah ya. Itu bahasa Indonesianya apa? Nggak tahu, Pak. Kamu tahu kan? Tahu, Pak. Ya kalau bisa di Jawa Ya, namanya ketemu. tercep-tercep lah. Ya, tapi itu karena tekanannya turun, gas akan keluar, dan ketika gas keluar itu kena saluran pencernaan kita itu, dan dingin juga ininya, dia akan memberi sensasi segar. Ya, oke, kebayang? Itu adalah hukum Henry. Jadi ini. Sebenarnya rumus ini itu adalah rumus dari tetapan kesetimbangan. Ya, dari kesetimbangan. Konsentrasi biasanya molar, tekanan biasanya adalah ATM. Itu kan? Seperti ini. Ya, staf gas akan beda-beda. Ada yang K-nya besar, ada yang K-nya kecil. Ya. Ini sudah saya jelaskan. Berarti kalau semakin ditekan, maka semakin banyak gas akan larut di dalam air. Semakin kecil tekanan gasnya, maka gas akan keluar dari air. Oke, ini contohnya. Sebentar, ini saya baca dulu soalnya. Oke, coba kerjakan dulu deh. Diketahui tekanannya adalah 5 atm. Ya. Kemudian tetapannya adalah ini. Coba. Konsentrasi akan sama dengan K dikali dengan tekanan. Coba saya kasih waktu 3 menit lah, dikerjain dulu. Ya. Oke. 0,16. Oh, langsung ketemu jawabannya, 0,16. 0,0 atau 0,16? 0,156. 0,156. Oke. Ya. Nah, ini juga sama seperti kita bahas tadi, gas-gas tadi polar dissolve polar ya. Like dissolve like, non polar dissolve non polar. Berarti kalau gasnya polar, maka akan lebih mudah larut dibandingkan kalau gasnya non polar. Ini gas yang polar dan gas yang non polar. Bahkan kalau gasnya ikut bereaksi sama air, itu lebih besar lagi kelarutannya. Misalkan CO2
bereaksi sama air menghasilkan asam karbonat. SO2 jadi asam sulfit. NH3 jadi amonium hidroksida. Ya. Kalau gasnya makin bereaksi sama air maka makin besar lagi kelarutannya. Maka CO2 itu tinggi sekali kelarutannya. Oke, menurut teman-teman, mana yang lebih larut? CO2 atau oksigen di air? Enggak ada sih jawabannya. Lebih larut mana? CO2. CO2 ya. Nah, mungkin pertanyaan CO2 kan nggak larut ya? Non polar ya? Mm-mm. Iya kan? Iya. Polar. Non polar sejak kapan Non. CO2? Ini ke kiri, ke kanan, ini ke kiri abis nih. Ya kan? Iya. Iya. Tapi ikatannya polar. Ini negatif, tengah-tengah positif, ngabisin semuanya kan? Ini bisa bereaksi sama H di air. Berinteraksi sama H di air, ini berinteraksi sama H di air, yang ini bisa berinteraksi sama O di. Air. Jadi meskipun CO2 non polar, ikatannya polar. Sehingga dia tetap bisa berinteraksi dengan air. Kalau O2 lebih larut dibandingkan CO2, maka nggak perlu lagi ada plankton di air. Nggak perlu lagi fotosintesa di air. Karena oksigen bisa masuk dari udara, CO2 bisa keluar dengan sendirinya. Berhubung CO2 lebih mudah larut dibanding oksigen, maka biota laut itu penting, biota air. Sehingga dia mengubah CO2 di dalam air, menghasilkan oksigen di dalam air. Ya, makanya kalau nggak ada biota laut, biota tanaman di air atau plankton segala macam, jumlah oksigen akan terbatas di air. Dan mayoritas dia CO2 gasnya. Oke, kebayang sampai sini? Kebayang, Pak. Bayang, Pak. Nah ini kasus tadi lah ya. Nah ini kalau usah bahasa Inggrisnya ini loh tadi, viz. Nah itulah ya. Kalau bahasa Jawa ya tercep. Nah ini kalau bahasa Inggrisnya viz. Bahasa Jawa Indonesia saya nggak tahu apa ya. Emang nggak ada bahasa Indonesia ya? Padanannya ya? Ada orang Sunda nggak? Bahasa Sundanya apa? Mamang. Hah? Berebes, Pak. Silakan. Apanya? Berebes. Nah itu Brebes. Berebes. Kalau bahasa Betawinya, bahasa Betawi? Ya itulah ya pokoknya. Nggak tahu, Pak. Oke, kita selesai bagian pertama. Ya kita masih ada waktu 26 menit ya sebelum jam 9. Oke, kita masuk. Sebenarnya ini karena awalnya slide ini 1 jam, ini satu jam ya. Awalnya sebelum ada perubahan. Oke, ini review aja. Kita masuk ke satuan-satuan konsentrasi. Ya, kita masuk ke satuan-satuan konsentrasi. Yang paling sering kita gunakan adalah molar. Ya kan? Kemolaran, yaitu mol zat terlarut dibagi volume solvent dalam liter. Volume larutan, bukan solvent. Volume larutan. Karena volume solvent akan susah tentuin. Jadi mol zat terlarut dibagi volume larutan atau mol per liter. Nah, berhubung volume ini tergantung suhu, ya kan kalau semakin besar suhu, volume besar atau mengecil? Mengecil. Ayo, prinsip fisika nih kalian nih. Semakin besar suhu, volume besar atau mengecil? Besar. 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 Ingat pemuaian ya. Semakin besar suhu, volume akan membesar. Karena volume membesar, konsentrasi akan mengecil. Jadi Mengecil. konsentrasi dipengaruhi oleh suhu. Ya. Dia dipengaruhi suhu secara nggak langsung. Suhu berubah, konsentrasi akan berubah. Ya. Nah, kadang-kadang kita butuh perhitungan yang melibatkan suhu. Ya. Sehingga kita pengen konsentrasinya, nilai konsentrasinya nggak berubah. Karena kalau konsentrasinya berubah, suhunya juga berubah, otomatis nanti terlalu banyak variabel yang sebenarnya berhubungan tapi berubah. Maka biasanya kita mencari satuan lain, ya,
yang dia tidak dipengaruhi oleh suhu. Nah, satuan lain itu apa yang nggak dipengaruhi suhu? Ada persen berat, molalitas, fraksi mol, persen mol. Mungkin kalau di SMA di depan bahas, makanya kalau bab koligatif, kalau dulu di SMA penurunan titik beku, kenaikan titik didih selalu pakai molalitas, nggak pakai molaritas. Kenapa? Karena Tas. nanti antara suhu 100 sama suhu 0 berubah lagi konsentrasinya. Tapi kalau karena pakai molalitas, dia nggak berubah. Ya, kebayang? Ya, Pak. Itu Kebayang, kenapa Pak. kalau sifat Bayang. negatif nggak pernah pakai kemolaran tuh, kecuali tekanan osmosis. Ya, Emang cowok. oke. Nah, pertama pesan berat ini udah pernah kita bahas waktu kita bahas stoichiometry. Jadi pesan berat itu berarti massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Ini salah satu satuan yang paling sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Ya, biasanya kalau teman baca larutan gula, misalkan 10%, tulisannya adalah persen berat atau W per W. Ya, itu adalah berat persen berat. Sebenarnya bukan persen berat ya, persen massa ya. Massa M per M ya. Karena kalau di fisika ini apa ya, ngaco bagi kita ya. Karena berat kan Newton nih satuannya. Ya udahlah, karena kimia kita udah terbiasa sesat dalam satuan, kita biarkan itu terjadi lah. Ya. Oke, jadi persen berat W per W atau gram per gram, kilogram per kilogram itu adalah persen berat. Meskipun sekali lagi ini salah sebenarnya secara konsep besaran dan satuan. Ya. Oke. Kalau nggak ada keterangan, biasanya adalah itu persen berat. Ya. Sebenarnya persen banyak, ada persen berat per volume, ada persen volume per volume dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada keterangan itu biasanya adalah persen berat. Ya. Yang kedua molalitas. Molalitas berarti mol zat terlarut dibagi kilogram solvent. Kalau molaritas, ini molaritas ya. Ini molaritas adalah mol of solute dibagi dengan liter of solution. Coba. Kalau di molaritas pakai volume, liter, kalau di molalitas dia pakai kilogram. Terus kemudian bedanya ini solvent, pelarut. Kalau di molaritas kita pakainya adalah larutan. Ya. Banyak yang salah adalah kilogram of solution, tapi sebenarnya kilogram of solvent harusnya. Ya. Oke. Nah, karena mol nggak dipengaruhi suhu, massa nggak dipengaruhi suhu, maka molalitas dia independen terhadap suhu. Kalau di sini tadi kita dijelaskan, mol memang tidak dipengaruhi suhu, tapi volume dipengaruhi suhu, sehingga molalitas tidak independen terhadap suhu. Ya. Nah, kalau selarutannya sangat encer, maka massa solvent itu akan mendekati massa larutan. Jika sangat encer ya. Ya. Nah, berhubung massa jenis air sama dengan 1, maka kita bisa hitung volumenya juga akan larutannya akan sama. Larutan akan sama dengan volume solvent. Jika di larutan encer, molalitas akan mendekati molaritas untuk larutan encer. Ya, kalau nggak encer ya nggak berlaku. Ya, oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kemudian fraksi mol. Jadi mol, kalau ada kita punya campur, ini udah pernah kita bahas waktu hukum Dalton di gas. Kalau kita punya campuran A, B, C, maka fraksi mol A adalah mol A dibagi. mol total. Yaitu mol A ditambah mol B ditambah mol C. Ya kan? Kalau persennya tinggal dikali 100%. Itu aja. Itu 4 satuan yang akan kita sering gunakan ya. Di bab ini adalah pertama molalitas. Ini berhubungan sama titik beku sama
sehubungan sama titik didih. Sama satu lagi adalah praktimol. Ini berhubungan sama tekanan uap. Oke, kita masih ada waktu 18 menit. Nah, sekarang coba eh, kerjakan ini dulu deh. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, coba dikerjakan. Berapa persennya? Tadi persen NaCl sama dengan massa NaCl dibagi massa total dikali 100%. Massa total kan ya? Atau massa? Iya, massa solution, massa total. Oke. Dua. Dua. 25 lebih C. F lebih 7 kali. Betul. Belas persen. 14,2. 14%, Pak. Berapa? 14,2%. Oke. 14,15%. Ya, itu perbedaan inilah perbedaan apa? Perbedaan bulatan. Oke. Kita lanjut. Ini konsentrasi. Coba MMI berapa ya? Oke, ini MMI. Coba kita kerjakan dulu. Sama 254 lah biar gampang. Kita latihan lah. Oke, coba. Dicari tadi molalitas sama dengan tadi mol I2 dibagi dengan massa air ya. Tapi massa dalam satuan kilogram. Ya. Berarti ini harus diubah menjadi 0,5 kilo. Ya. Oke, sebentar bisa jawab. Oke, ada yang dapat? Ini angkanya enak ya, ini angka SPMB banget lah ya. 253,8, 253,8. Berarti molnya berapa? 2,1. 0,1 ya. Ini angka SPMB banget lah. 25 ini ya. Jadi 0,1 dibagi 0,5 kan ya? 0,5 ya. Jadi jawabannya adalah 0,2. 0,2. Ini angka SPMB banget lah. Ya. Oke. Ini tugas 1, sebenarnya tugas, tapi kayaknya lebih enak kalau kita kerjain di sini aja. Ya, biar teman-teman nggak usah apa? Nanti tinggal diupload. Oke? Kalau yang bingung nanti bisa langsung dapat. Oke, saya kasih waktu lagi. Saya kasih waktu 3 menit. Jadi sambil saya siapin jawabannya. Ya.
Ya ada WSR kasur ya ada 800.000. Kasur ya. Nah, ini jangan lupa supaya gampang, asumsikan. Ini suara siapa ya? Coba asumsikan, misalkan masanya 100 ya Pak. 100 atau 1000 aja ya, kayak 100 gram aja. 100 Kalau gram. 100 sih bisa Pak. 100 gram aja biar gampang ya. Iya bisa Pak. Oke, asumsikan massa total ya. Massa totalnya 100 gram. Oke, ada udah dapat? 0,27 mol. Iya. Oke, kita coba. 0,27 Pak. Oke, ini buat yang lainnya, bagi yang belum dapat ya, karena persen ya, karena diketahui persen, maka kita paling mudah adalah mengasumsikan massa totalnya 100. Sekali lagi ini bebas. Kalau mau iseng, silakan diganti angkanya sesuai kalian. Kemudian, karena kita asumsikan 100, kita dengan mudah tahu berapa massa kafein dan massa air. Ya. Massa kafeinnya adalah berarti 5% kan? Berarti 5 gram. Massa airnya berarti sisanya 95 gram. Nah, molal itu adalah mol dibagi massa air. Maka kita butuh tahu molnya berapa. Mol kafein adalah ya dengan massa kafein dibagi kafein. 5 dibagi 194, 0,026. Kemudian tinggal kita bagi. Mol dibagi massa, dan massanya adalah kilo, jangan lupa. Berarti 95 gram ini kita ubah menjadi kilo. Ini adalah 0,095 kilogram. Ya, dapatlah 0,27. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, oke, nanti teman bisa review ini tugas ada tugas lagi ya? 2 soal Pak ya. Soal Oke.
Untuk tugas satu kan udah saya bahas ya, berarti tugas dua teman-teman bisa hitung sendiri lah ya. Iya, Pak. Ya nanti teman bisa hitung sendiri untuk tugas dua, tapi tugas satu kan udah berarti teman-teman. Dan ini kemarin tadi saya kasih di learning batas waktunya 2 hari, ya. Jadi mungkin ada yang butuh waktu buat review lagi, kalau maka batasnya adalah hari Kamis, ya. Jadi nggak lagi H+1, berarti ini 2 hari. Karena saya lihat kayaknya kalau 1 hari kasihan lah. Mungkin ada yang butuh waktu buat belajar lagi. Oke? Pak. Oke, Ya, ini rangkumannya. Oke, kita masih ada waktu 10 menit. Nah, kita masuk terakhir adalah sifat koligatif. Nah, apa itu sifat koligatif? Kenapa sifat koligatif bahkan sampai dibahas tersendiri? Sifat koligatif adalah sifat yang hanya ditentukan oleh sifat fisik dari suatu zat. Ya, sifat fisik dari zat yang dia tidak ditentukan oleh jenisnya, tapi lebih ditentukan oleh jumlahnya. Nah, padanan sifat koligatif dalam kehidupan kita sehari adalah saat kita pemilu. Pemilihan gubernur, presiden, dewan, apapun seperti itu, yang dilihat adalah jumlahnya, berapa jumlah suara yang diperoleh, ya kan? iya. Tidak pernah melihat Ya. suara ini disumbangkan oleh mantan bandar narkoba kah, seorang profesor, seorang mahasiswa, seorang tukang becak, atau seorang pengusaha, orang yang kerjanya tabari apa bukan, kan nggak dilihat kan? Yang dilihat adalah berapa jumlah suara yang diperoleh. Itu adalah contoh sifat koligatif dalam kehidupan sehari. Ya maksudnya kira-kira padannya kayak gitulah. Berarti kita nggak melihat siapa yang menyumbang suara, tapi kita lihat adalah berapa jumlah suaranya. Sama di sini. Kita melihat berapa jumlah zatnya, nggak melihat sifat zatnya gimana. Oke? Makanya pH itu bukan keasaman, bukan sifat koligatif. Karena NaOH dengan HCl dengan jumlah yang sama itu sifatnya berbeda. Ya. Yang satu adalah basa, satunya asam. Rasa itu bukan sifat koligatif. 1 kilo cabai, jangan cabai lah, cabai itu bukan rasa. 1 kilo garam dengan 1 kilo gula itu rasanya beda. Ya, ini sifat fisik dua-duanya, tapi ini bukan koligatif. Ya, yang satunya asin, yang satunya adalah manis. Nah, sifat koligatif apa yang akan kita bahas? Pertama adalah tekanan uap, kenaikan titik D ya. Ini bukan boiling point ya, kenaikan titik D. Ya, ini bukan tekanan uap sih, perubahan tekanan uap. Jadi tekanan uap bukanlah sifat koligatif. Yang sifat koligatif adalah penurunan tekanan uap. Titik didih bukanlah sifat koligatif. Yang sifat koligatif adalah kenaikan titik didih. Ya, titik beku bukanlah sifat koligatif. Yang sifat koligatif adalah penurunan titik beku. Penurunan titik. Ya, karena air sama besi titik bekunya beda, meskipun masanya sama. Ya, tapi perubahan titik beku mereka akan sama. Ya, tergantung nanti faktor konversinya. Tapi secara umum akan sebanding. Ya, jadi titik beku bukanlah koligatif, yang koligatif adalah penurunannya. Ini saya ulang lagi, titik didih bukanlah sifat koligatif, yang koligatif adalah kenaikannya nanti. Tekanan uap bukanlah koligatif, yang koligatif adalah penurunan tekanan uap. Ya. Nah, kalau tekanan osmosis memang koligatif. Oke. Oke, kita masih ada waktu 5 menit, kita sambil inilah. Tekanan uap, ya, ini udah pernah kita bahas ya juga ya. Jadi kalau teman-teman punya cairan, kita tutup, nanti sebagian dari cairan ini akan menguap. Nah, kalau kita ukur tekanannya, itu namanya tekanan uap. Ya, nah dia bisa menguap sampai mentok ya. Ketika dia uapnya udah jenuh, udah mentok, maka itu disebut sebagai tekanan uap jenuh.
Ya, kebayang? Bayang, Pak. Ya. Oke. Nah, ada beberapa zat yang kita bisa katakan tidak menguap. Misalkan garam, ya, batu, besi, ya kita sebut sebagai non-volatile solid atau non-volatile compound. Ya, kita bisa katakan besi itu nggak menguap pada suhu kamar. Nah, oke, cukup nggak ya? Oke, kayaknya cukup deh. Kita bereskan ini lah ya. Oke, saya akan coba bahas sekilas. Nah, gimana dengan tekanan uap campur larutan? Uap campuran. Kalau saya punya campuran A dan B, P uap P total itu akan sama dengan tekanan uap C A ditambah tekanan uap C B. Ya kan? Jadi kalau di sini ini ada A, ada B. Maka P-nya adalah P total PA ditambah B. Ya. Nah, tekanan uap A itu adalah fraksi mol A dikasih tekanan uap A saat jenuh. Jenuh itu berarti kalau cuma A sendirian, berapa tekanannya? Ditambah tekanan uap si B kali tekanan B saat dia jenuh. Itu adalah P. Betul. Nah, ini kita kenal sebagai hukum Paul. Kalau ada tiga zat, maka ya fraksi mol C ditambah dikali P0 saksi B. Oke, ada pertanyaan? Nah, bagaimana jika untuk kasus larutan yang zat terlarutnya tidak menguap? Contohnya misalkan larutan garam, ya, larutan gula, ya, larutan yang zatnya padatan awalnya. Maka kalau kita bikin ilustrasi yang sama, ini solut, ini solvent, ini tekanan, ini P-nya, P total, P larutan, ya, tekanan uap larutan itu akan sama dengan harusnya P solvent kan ya, pelarut ditambah P solut, benar nggak? Halo? Ya, iya Pak. Ya, Nah, iya. ini tekanannya akan 0. Kenapa? Karena dia tidak menguap. Ya. Sehingga sama dengan P solvent, kelarutan akan sama dengan solvent berarti fraksi mol solvent dikali tekanan dari solvent. Ya, dikarenakan fraksi mol itu kurang dari kurang dari 1, maka kita bisa tulis P larutan itu pasti kurang dari P. Bentar ya, berarti sebetulnya P larutan itu pasti kurang dari P solvent murni. Ya, ini pasti lebih kecil dibandingkan ini. P larutan ini pasti lebih kecil dibandingkan P solvent karena fraksi mol dia akan selalu kurang dari 1. Oke, kebayang sampai sini? Bayang, Pak. Bayang Pak. Ini akan menjadi kita kenal sebagai penurunan tekanan uap. Jadi kalau kita lihat slide sebentar, saya minta tambahan 2 menit lah ya. Semoga tutup.
Ya, ini P larutan akan sama dengan fraksi mol solvent dikali P solvent saat dia murni. Dan P solution itu pasti lebih kecil dari P solvent, ya. Oke lah ini. Nah, kita bisa tata ulang ya. Kalau teman-teman iseng dapatlah ini. Delta P berarti P solvent dikurangi P larutan. Ya. Oke, nanti ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya sebagai review untuk materi hari ini. Ya, ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Ini udah kita bahas ya. Mengapa tadi dia tekanannya akan lebih kecil? Tadi ya, karena P itu adalah P Fraksi mol. A ditambah P B, ininya 0. Ya, yang ininya adalah fraksi mol A dikali P A. Karena ini kurang dari 1, pasti PA akan lebih besar dari P. Sehingga akan selalu lebih kecil. Oke, ini mungkin akan sebagai... Oke, kita sampai sini aja. Sampai slide... nanti kita berhenti di slide ini ya. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Dulu, Pak. Kalau nggak ada, silakan. Kalian masih ada satu tugas seperti tugas 2 ya. Maksudnya tulis di-upload, jangan lupa sesuai jadwal. Jika ada yang kurang jelas, silakan nanya di grup. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat. Ya. Terima kasih Pak.